untuk merekam acara ini. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Bruren. Silahkan Pak Bruren. Ya, selamat sore semuanya. Sudah ada join lebih daripada 10 orang ya. Saya satu-satu belum bisa lihat namanya, tapi thank you semuanya udah gabung di sini. Dan thank you juga buat kesempatannya dari Yogi udah minta saya untuk coba sharing. Saya udah bilang sama Yogi, saya lebih suka ngomongin masa depan daripada masa lalu. Tapi it's okay, kita bakalan bahas sedikit gimana caranya dari kemarin saya dari perbankan dan sekarang saya full jadi entrepreneur. Oke. Saya di sini sudah mulai share screen saya juga di sini. Bahan-bahan mungkin sudah dikirimkan juga sama Yogi ke masing-masing peserta di sini. Saya mungkin mulai dengan perkenalan diri saya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Reiner Renaldi. Saya adalah founder dan presiden daripada ID Open Tech Group, sebuah perusahaan teknologi yang ada beberapa produk di dalamnya. Salah satunya mungkin seperti di OpenTrip, lalu Payago. Payago adalah sebuah fintech syariah, dia berupa platform, dan juga saya pun saat ini sedang sangat disibukkan, apalagi sedang keadaan seperti corona ini sedang sangat disibukkan sebagai presiden daripada Lodi Indonesia. Ini merupakan perusahaan perwakilan di Indonesia dari Star Empire Entertainment Group Korea. Jadi di kegiatan ini saya lagi banyak menyibukkan diri untuk membawa artis-artis Korea ke Indonesia dan menjadi perwakilannya di sini. Lalu di sini juga sebelumnya pun saya adalah seorang konsultan bisnis, seorang private business consultant, and then seperti kalian bisa lihat ada beberapa mungkin untuk seperti Yogi sudah tahu beberapa bisnis yang saya handle, siapa aja yang saya handle sejak awal sebagai konsultan bisnis, dan di sini juga saya menampilkan, ya ini salah satunya adalah berita-berita yang memuat saya dengan di OpenTrip. Lalu ini adalah berita yang memuat saya di Korea, berita di My Daily Korea, tentang perjanjian kerjasama strategis. Karena Star Empire Entertainment Group itu adalah salah satu grup entertainment terbesar di Korea, dan sekarang akan menginvasi Indonesia melalui perusahaan saya. Oke, nah kita bakal masuk ke financial institution background. Sebelumnya saya itu memulai pengalaman saya di financial institution itu sejak tahun 2012. Ini juga yang sebenarnya mendasari kenapa saya ada di dunia bankers dulu sebelum entrepreneur. Sebenarnya ini sudah mulai sejak tahun 2012. Saya pribadi adalah orang yang berjiwa entrepreneurship, tapi keluarga besar saya adalah basic perbankan. Salah satunya adalah bapak saya sendiri. Bapak saya sendiri adalah ex pejabat bank BUMN, sehingga ya biasa selalu ada tuntutan untuk menjadi penerusnya. Nah, hanya saja di sini saya membuat plan yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini adalah experience saya start dari saya pertama kali di Monex sebagai assistant manager di sana, karena saya pribadi adalah orang yang suka trading forex. Saya sejak tahun 2010 saya trading forex sendiri, dan saat tahun 2012 saya bergabung dengan Monex, dan itu pula yang menjadi acuan. Setelah dari Monex saya pindah ke Bank DBS sebagai relationship manager, karena kebetulan saat itu mungkin masih minim orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan trading forex. Dan kebetulan saat itu saya pun sebagai presiden dari Batara Dewa Trading Academy. Itu adalah sebuah akademi untuk mempelajari forex. Oke, kita bisa lanjut.
Oke. Ya, kita akan langsung masuk ke dalam 2M strategy. Ini 2M strategy ini seperti yang saya bilang tadi, saya membuat 2M strategy ini sejak tahun 2012. Kenapa saya selalu bilang, setiap ada yang nanya, gimana sih caranya mulai bisnis, gimana sih biar saya bisa jadi pebisnis dan lain-lain. Saya selalu bilang, siapkan dulu 2M-nya, baru kamu mulai bisnis. Yang dimaksud daripada 2M adalah modal dan model. Di sini, saya memasukkan apa saja variabel daripada 2M ini. Saya sengaja memasukkan variabel ini tidak spesifik kepada punya saya, karena saya ingin para peserta sekarang bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya kepada diri sendiri tentang modal apa yang dimiliki, lalu model bisnis apa yang akan dilakukan. Oke, kita start dari modal. Pak Yogi, ini kalau misalnya nanti di sini ada yang mau langsung tanya, tolong diperbolehkan ya. Oke, Bro Ren. Nanti kita bisa klik menu reaction, raise hand, atau mungkin bisa diaktifkan videonya lalu lambaikan tangan. Oke, silakan. Oke. Ya. Oke, kita start daripada modal. Ini adalah sebuah hal yang paling sering ditanyain tentang memulai bisnis. Saya nggak punya modal. Saya nggak punya modal terus dan terus. Dan sedangkan saya selalu membagi modal itu ke dalam dua tahap, ke dalam dua hal, yaitu modal material dan imaterial. Material sudah jelas, semua orang pasti tahu. Modal material itu adalah cash dan juga aset yang harus dirubah menjadi liquid. Tapi modal imaterial ini yang menurut saya lebih penting. Kenapa? Dalam menjadi seorang entrepreneur itu bukan sebatas kita punya uang, lalu kita melakukan bisnis. Enggak. Sejak saya zaman kuliah, dan kebetulan waktu saya lagi kuliah di Unpad, saya pun membentuk Federasi Pengusaha Unpad. Itu adalah sebuah inkubator bisnis, dan di sana saya sebagai finance directornya. Saya akan memberitahu, kenapa sih yang paling penting itu salah satunya adalah skill. Skill yang harus diketahui dulu. Ingat, dalam menjadi seorang pengusaha itu bukan apa yang kita suka. Ya, tapi harus menjadi apa yang kita bisa dulu. And then jangan lupa bahwa ada 3 variabel penting kalau misalnya kita lagi mau membuat suatu usaha. Salah satunya yang pertama itu adalah konseptor, yaitu tadi adalah orang yang memiliki konsep. Lalu yang kedua adalah operator, orang yang akan menjalankan usaha. Yang ketiga adalah investor. Anda bisa jadi salah satunya atau bahkan ketiganya. Oke? Makanya tadi nggak usah pusing-pusing dulu soal modal, karena kenapa? Karena ada 3 ini, ada 3 hal ini. Anda jago di konsep, tapi nggak punya waktu untuk menjalankannya. Berarti Anda harus mencari operator. Siapa yang akan menjadi operator? Anda tidak punya modal, orang menjadi investor. Atau kebalikannya. Jujur aja, saya ini sangat sering ketemu dengan orang yang punya modal, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa usaha, dia nggak tahu mau harus apain. Bahkan saya pernah mendapat telepon dari salah satu klien saya. Ini salah satu perusahaan kuliner besar di Indonesia. Dia calling ke saya langsung. Aduh, Rain, ya gimana? Saya pusing nih, tolong pikirin. Kenapa sih? Pusing apa, kenapa? Saya punya uang nganggur 6 miliar di rekening saya. Ini harus diputer, nggak boleh ada di rekening. Harus dijadiin bisnis, tapi saya nggak tahu nih, bingung, dilempar jadi apa lagi. Nah, kebayang nggak? Bahwa sebenarnya di luar ini, di luar kita semua itu, soal modal tadi, ada orang, yang tadi saya bilang, 3 pilar ini yang harus kuat. Investor, operator, dan konseptor. Ada orang yang dia cuma modal uangnya aja, cash-nya, tapi dia nggak bisa yang lain, dia tidak bisa membuat suatu bisnis, dia tidak bisa menjalankan bisnis. Kalau kita bisa ketemu dengan orang-orang ini, atau tadi yang saya bilang, 3 pilar ini bisa dipertemukan, itu lebih bagus. Saat dulu saya sangat rajin mempertemukan 3 pilar ini. Dan kalau tidak salah, Bro Yogi pun bersama Bro Javad pun memiliki inkubasi yang mirip seperti itu ya, yang mempertemukan antara investor dan juga pelaku usaha, kalau tidak salah. Ya, ada beberapa, Bro. Nah, ada ya itu. Jadi mirip, karena itu adalah
salah satu yang harus dipersiapkan itu 3 pilar usaha. Jadi jangan berpikir ibaratnya kalau misalnya kita hanya punya skill, tidak punya modal, dan tidak punya waktu, jadikanlah itu sebagai modal Anda, modal imaterial. Oke, di sini skill itu bisa ditentukan. Kalau dalam kasus saya pribadi, saya ini memiliki skill salah satunya sebagai konseptor. Jujur saja, sejak saya zaman kuliah dulu, saya tuh memiliki kemampuan yang lebih di area konseptor, bukan di area investor ataupun di operator. Saya bisa bilang mungkin kemampuan saya jika 100%, kemampuan saya 60% adalah konseptor. Sedangkan 20%-nya lagi adalah investor dan juga operator. Saya tidak terlalu bisa untuk terjun langsung. Lalu ketika experience, di sini penting, experience-nya seperti apa. Saya pribadi memulai usaha, memulai kegiatan tadi itu sejak tahun 2008. Tahun 2008 saya memulai usaha pertama saya, dan saya masih ingat saat itu saya membuat konsep sebuah online store yang bahwa saya bilang di tahun 2008 bahwa di masa depan semua orang akan beralih kepada dunia online, dan itu dimentahkan habis-habisan oleh orang lain. Karena tahun 2008 dunia online itu masih belum dikenal. Tapi saya sudah membuat, dan saya membuat salah satu brand. Dulu saya punya brand fashion sepatu yang saat itu fokus di dunia online, dan tujuannya adalah merambah ke pasar luar. Dan saat itu di tahun 2011 dari brand sepatu yang saya buat, itu saya mendapatkan, saya masuk ke dalam 5.000 brand Asia dan Eropa atau the Black Book of Brand. Saya masuk karena pasar saya itu mengambil Norwegia dan juga beberapa negara barat lainnya. Zaman dulu tentunya Indonesia dikenal dengan sepatu kulitnya yang bagus, dan karena kebetulan ada internet, saya memiliki kesempatan untuk memasarkannya keluar. Itu di tahun 2011. Maka saya selalu bilang saya itu fokus di digital marketing, kemampuan saya, experience dan lain itu sejak tahun 2009. Karena sejak 2009 saya sudah membuat website sendiri, saya melakukan SEO sendiri, dan saya benar-benar mempelajari kegiatan digital marketing sejak 2009. Oke, satu itu. Lalu masuk kepada network. Coba bayangkan di sini. Network itu saya rasa sangat penting. Bisa dilihat kita sekarang dikumpulkan sebagai network daripada Indonesian Bankers Club. Saya yakin semua orang pun yang mengetahui bahwa Indonesian Bankers Club itu terdiri dari ribuan anggota, pasti akan mencari Bro Yogi. Karena value-nya akan naik. Begitu memiliki network yang banyak, value-nya akan naik. Kita selalu berbicara tentang value diri. Di sini imaterial itu tentang value diri kita. Network sangat penting. Kalau saya pribadi saat itu saya kembalikan ke sini. Di tahun 2012 saya membuat plan tentang apa yang akan terjadi hari ini. Jadi tahun 2012 sadar atau tidak, saya tuh membuat plan, salah satunya karena saya diingatkan oleh bapak saya sendiri bahwa pekerjaan pertama kamu adalah batu pondasi kamu dan batu pondasi pola pikir kamu. Kalau kamu salah masuk, salah jalur, maka akan sulit. Oke, maksudnya ya, dikarenakan dulu bapak saya itu adalah salah satu perancang ODP dari Bank BUMN. Banyak hal kepada saya tentang jalur karir. Nah, lalu saya mulailah, oke gini, kalau gitu saya harus memulai karir saya biar tidak terlalu sulit dengan embel-embel title manager di belakangnya. Karena begitu saya memiliki embel-embel title manager di belakangnya, kedepannya akan lebih mudah untuk mengemban title tersebut. Makanya hal yang paling mudah yang saya miliki adalah saya memiliki skill trading forex. Saya juga ada kebutuhan mencari network orang-orang yang high net worth. Itu akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dalam Monex.
Di sini saya sempat jadi asset manager, lalu seperti yang dilihat, background belakangnya, title belakangnya selalu ada manager. Sampai sebenarnya akhir karir saya itu di tahun 2017 adalah menjadi kepala cabang, menjadi branch manager. Tapi tidak saya masukkan karena saat saya sudah masuk itu, saya memutuskan untuk tidak mengambil. Karena saat tahun 2012 saya memutuskan saya akan berhenti di perbankan atau di dunia institusi finansial sampai kepala cabang saja. Karena saya ingin mengejar cita-cita saya sebagai pengusaha. Jadi ketika di tahun 2017 saya sudah dimasukkan sebagai branch manager salah satu bank swasta lokal, saya memutuskan untuk tidak mengambil dan saya memutuskan kebetulan saya punya coach bisnis juga dan juga saya berbicara kepada orang tua saya bahwa tujuan saya sudah tercapai. Jadi izinkan saya sekarang untuk mengejar cita-cita saya atau memupuk yang sebelumnya adalah sampingan jadi utama. Itulah salah satu cerita saya dari tahun 2012 karena saya harus mengumpulkan network terlebih dulu. Nah, sebentar. Ya, ketika saya sudah memiliki network tadi, itu adalah modal yang saya kumpulkan daripada tempat kerja saya. Salah satunya adalah ketika di Monex, FYI mungkin beberapa orang yang mengetahui brand seperti Cita Rasa Prima atau Abnormal dan beberapa anak itu bisa dibilang awal mulanya mungkin di Monex juga, karena salah satunya seperti Rex Marindo dulunya itu adalah konsultan marketing, desain dan marketingnya Monex, dan sekarang owner daripada itu adalah branch manajernya di sana, di Monex dulu, yang merupakan kolega saya sekarang. Itu salah satunya. Lalu juga ketika saya masuk ke perbankan bank asing, Bank DBS, tentunya saya mendapatkan network yang jauh lebih luas, jauh lebih high net worth juga di sana. Yang di sini tuh ingat ya, network itu bukan segala tentang uang, tapi salah satunya yang saya dapatkan itu adalah ilmu. Karena setiap saya bertemu dengan mereka, saya selalu diberikan banyak petua. Salah satunya adalah ketika saat itu umur saya mungkin umur 24. Saya selalu dibilang seperti ini. Karena mereka tahu saya punya passion sebagai pengusaha, mereka selalu bilang, Rain, kamu ini rising sun, matahari yang sedang terbit. Kerjakan apa yang tidak bisa kamu kerjakan nanti saat ini. Jangan sampai kamu nunggu punya uang baru mulai. Begitu kamu punya uang baru mulai, umur kamu udah tua, waktu kamu udah nggak cukup. Kerja dari sekarang. Saya selalu banyak nasihat yang diberikan dari network yang tadi mereka orang yang jauh lebih berhasil daripada saya dan beri banyak nasihat. Bukan Indonesian Club. Jadi saya yakin masing-masing dari kita pasti sudah memiliki network yang sangat luas. Hanya tinggal bagaimana mengkonvertnya saja. Itu nanti kita bisa bahas. Oke. Lalu yang ini adalah persona. Persona itu apa? Saya selalu bilang, sejak awal saya masuk atau saya mempersiapkan rencana ini, saya selalu membuat persona diri saya seperti apa. Jujur saja, mungkin untuk orang-orang yang mengetahui NLP atau Neuro Linguistic Program, pernah mempelajari meta model dan juga role model, saat itu saya membuat persona saya adalah seorang pebisnis handal. Persona yang saya buat pun kalau sekarang saat ini persona yang saya buat dan orang lain sudah amini, nantinya itu adalah persona. Lalu attitude. Attitude ini yang paling penting karena kalau kita tidak punya attitude dan nama baik,
jangan pernah ngarep dibayarin makan. Simple loh, jangan pernah ngarep dibayarin makan. Kalau bisa, kita yang bayarin dia makan. Dia melihat kitanya akan melihat value kita naik. Kenapa? Oh, ternyata orang ini bukan sedang memanfaatkan gue menurut mereka, tapi benar-benar ingin berteman dan berpartner. Dan itu selalu saya lakukan setiap saya bertemu dengan, walaupun orang dengan level yang jauh lebih tinggi, level-level yang ibaratnya apa, yang seharusnya tidak seperti itu, tapi saya tuh selalu melakukan seperti mentraktir mereka. Sesimpel hal itu, atau enggak saya mengajak ketemu, kita di sini atau apa, dan tidak ngomongin bisnis. Pure benar-benar berbicara hahaha saja, santai. Karena jangan melulu seperti itu. Dan jadi attitude itu penting, itu hal yang saya tunjukkan kepada mereka, karena attitude dan persona tadi juga lah. Akhirnya sekarang saya punya grup bisnis dan juga grup atau CEO klub lah, kalau saya di Jakarta itu mengenalnya sebagai CEO klub, bersama direktur-direktur di Jakarta, baik itu direktur perusahaan swasta atau BUMN dan juga perusahaan global lainnya. Itu adalah salah satu cerita yang bahwa persona dan attitude itu sangat penting. Dan saya yakin masing-masing di sini bisa mempetakan, karena 2M strategi ini adalah sebuah peta diri. Kalian bisa mencatatkan masing-masing skill-nya apa, experience-nya apa, ini sebagai variabel ya. Network-nya sejauh apa dan bisa digunakan sebagai apa, persona yang kalian ingin tampilkan apa, contoh, persona yang saya tampilkan CEO nyentrik, persona yang ditampilkan oleh Nadim adalah CEO yang sangat tegas kalau di Gojek-nya. CEO yang alim adalah Ahmad Zaki. Itu adalah persona yang ditunjukkan kepada semua orang agar orang mengetahui sosok tersebut. Nah, silakan dibuat masing-masing dari kita semua. Apa sih modal imaterial kita, skill kita apa aja nih yang tadi? Experience kita apa? Network kita sejauh apa? Mau itu network yang bisa kita convert menjadi investor, atau network yang kita bisa convert sebagai referral kita yang bisa mengarahkan kita kemana. Itu salah satunya di modal. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau misalnya ada kebingungan memasukkan skill-nya apa, experience apa, bisa langsung tanya. Karena ini saya sengaja membuat 2M strategi ini sebagai path ya, jadi sebagai peta masing-masing yang tinggal cantumkan aja. Karena nantinya setelah kita menguasai ini, pasti tidak sulit untuk membuat bisnis, bahkan akan sangat mudah membuat bisnis baru. Nah, setelah tentang modal, kita sudah selesai tentang modal, maka akan langsung masuk ke dalam model. Kita jangan hanya berbicara tentang kemampuan tadi. Semua orang punya kemampuan, semua orang punya persona, semua orang punya. Tapi begitu dia tidak memiliki model bisnis yang jelas, pasti berantakan. Model bisnis yang jelas itu maksudnya gini, orang, seperti yang tadi saya bilang, ada yang telepon ke saya, dia punya modal, dia punya keinginan berbisnis. Menentukan dulu, disesuaikan masing-masing, disesuaikan menurut masing-masing kriteria dari 2M yang tadi, dari yang si modal tersebut. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga adalah kita ingin berbisnis blue ocean atau red ocean. Kenapa seperti itu? Karena seperti saya kasih contoh red ocean. Apa sih bisnis yang red ocean? Red ocean itu seperti pecel lele. Pecel lele itu adalah red ocean. Kita bisa menemukan pecel lele di mana-mana. Tidak ada
akan sangat sulit untuk menjadi yang menonjol di antara para pecel lele, karena masing-masing ya udah pecel lele. Itu adalah red ocean. Blue ocean strategi adalah memunculkan sesuatu yang baru, yang saingannya masih sedikit atau tidak ada. Di sini PR terbesar daripada blue ocean adalah edukasi mengedukasi masyarakat. Masing-masing dari kalian mungkin masih ingat di tahun 2015 kita mengalami gebrakan teknologi dari Gojek. Padahal Gojek dari tahun 2010 loh. Gojek dari 2010 hanya saja dia belum masuk ke dalam area teknologi. Di tahun 2015 masuk ke dalam area teknologi dan PR-nya adalah mengedukasi masyarakat besar-besaran. Itu adalah sebuah edukasi, tapi dia blue ocean, tidak ada tandingan saat itu. Karena itu bisnis blue ocean PR terbesarnya adalah mengedukasi masyarakat untuk menggunakan. Beda kan kalau misalnya untuk red ocean, orang-orang sudah teredukasi bahwa makan pecel lele ya tinggal datang aja, tinggal beli aja dan lain-lain. Itu salah satunya. Ini adalah contoh simpel. Nanti saya akan mencoba menjelaskan pun apa yang saya terapkan. Lalu startup. Pilihannya kita mau bikin startup atau upstart. Ini agak unik ya. Kalau startup itu, banyak sekali orang yang selalu bilang, saya mau bikin startup. Sedangkan startup itu adalah sebuah istilah. Dan semua orang sekarang kayak dikit-dikit mau bikin startup. Saya pun tidak tahu ya mau bikin mereka itu serius atau tidak. Tapi kebanyakan pada bikin startup. Sedangkan saya pribadi, saat itu, dengan konsep saya, jujur aja, kalau saya pribadi sejak saya kecil, sejak saya TK, saya itu kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi bos, mau jadi orang kaya. Di otak saya seperti itu. Jadi harus secepat mungkin saya mencapai cita-cita saya. Itulah kenapa saya memilih jalur upstart, bukan startup. Upstart ini adalah sebuah bisnis, membuat bisnis yang sifatnya adalah katalis dengan leverage. Contoh, saya kasih contoh deh. Kita membuat bisnis, lalu kita menggandeng artis sebagai founder. Itu adalah bisnis upstart. Karena katalis langsung di atas, tidak dari bawah. Salah satunya, kita menggandeng artis sebagai partner. Atau salah satunya lagi, upstart itu kita membeli franchise yang sudah jadi, sudah matang. Maka itu upstart. Itu. Salah satunya itu. Saya pribadi, mengapa saya upstart, mungkin orang-orang sudah mengetahui ketika saya mempublish usaha-usaha saya, mulai banyak dari network saya yang mendekati, yang mengajak, dan salah satunya itulah yang membuat di OpenTrip itu mendapatkan banyak akses lebih mudah. Karena saya memulainya dari atas, karena katalis duluan. Gitu. Saya mendapatkan daya ungkit lebih cepat ketimbang saya memulai dari bawah. Salah satunya. Nanti itu bisa dibahas lebih lanjut kalau misalnya ada yang ingin tahu. Lalu di sini yang terakhir adalah pilihannya kita mau jadi mainframe atau shadow. Contoh, di kasus saya pribadi di OpenTrip, saya itu dipilih menjadi mainframe. Saya adalah frame utamanya, yang di dalam frame itu. Jadi sehingga saya harus membentuk citra, sehingga saya harus membentuk persona tadi lebih kuat agar lebih mudah dikenali, dengan sehingga masyarakat atau misalnya media mengetahui saya. Itu saya main frame, saya sebagai CEO muncul. Tapi jika shadow itu seperti saya di Payago. Saya di Payago itu saya sebagai founder saja. Founder dan owner saja, tapi saya bukan CEO-nya, saya bukan presidennya juga. Di beberapa bisnis saya yang lain, saya memiliki salah satu media juga. Di situ saya sebagai founder, dan owner. Saya sebagai shadow saja. Saya memilih untuk sebagai shadow karena jangan sampai media atau misalnya rakyat tuh bingung dengan image saya. Karena itu penting sekali memutuskan Anda ingin di depan apa di belakang. Itu mainframe atau shadow. Setelah sudah mengetahui ini semua, setelah kita mencatat ini semua dan sudah tahu mau ngapain, kita sudah tahu modal kita apa, kita sudah tahu kita punya cash atau aset
berapa, kita sudah tahu punya skill, experience, network, dan lain-lain itu bagaimana, dan kita sudah menentukan mau bisnis apa, itu simple hentikan jari saja untuk bikin bisnis. Ya Yogi tahu lah kalau saya punya bisnis ada banyak karena saya punya metodenya. Oke, ini adalah contoh kasus saya di OpenTrip Apps. Bisa dilihat framing yang selalu saya buat itu adalah di OpenTrip tadi saya bilang ketika ini saya memilih untuk upstart. Setelah upstart, saya pun menggunakan network saya, pokoknya saya memaksimalkan segala network, memaksimalkan persona, saya menghasilkan ini, sehingga di framing bisa seperti ini. Di OpenTrip sendiri saya menggunakan Big Bang Strategy, alias saya pakai the most famous person untuk kegiatan marketing yang dilakukan oleh di OpenTrip. Salah satunya kita menggandeng Atta Halilintar. Mungkin tahu kalau misalnya Atta saat ini menjadi yang YouTuber nomor 1 di Asia. Itu kita menggandeng Atta, dan juga pastinya yang kemarin sempat sangat viral, yaitu Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno juga FYI dia adalah bagian daripada grup bisnis saya di OpenTrip. Bukan Sandi Uno-nya, tapi adalah lingkungan grup bisnisnya. Karena itulah saya memiliki network yang bisa saya bawa sebagai katalis atau daya ungkit untuk menaikkan di OpenTrip secara cepat. Big Bang Strategy seperti ini. Ada yang konsepnya adalah snowball strategy atau misalnya repetitif. It takes so many costs. Cost-nya sangat besar, karena kegiatannya harus repetitif, diulang-ulang agar masuk ke dalam benak masyarakat. Sedangkan Big Bang Strategy itu seperti Big Bang, diledakkan langsung sekaligus besar dan langsung masuk ke benak masyarakat. Itu salah satunya. Ini karena saya menggunakan tadi semua yang dari 2M Strategy itu, akhirnya saya bisa mencapai ke dalam sini. Ya, kita maju. Nah, ini persona atau image dan attitude. Penting sekali. Ini beberapa saya masukkan tentang persona. Kenapa sih pentingnya persona? Saya tanya, di Indonesia ada ratusan ribu CEO, ada ratusan ribu pengusaha. Tapi yang dikenal hanya itu saja. Kenapa? Karena yang lain hanya semua sama dan seragam. Kalau kata Superman is Dead, ya semua sama dan seragam. Sedangkan saya tidak memilih itu. Sedangkan kita pun tahu konsep tentang be different, be the best, and be the first. Di sini saya memilih saat itu persona sebagai seseorang yang nyentrik. Kenapa nyentrik ya? Karena saya suka sedikit nyeleneh kalau kata orang. Saya suka sedikit nyeleneh. Udah gitu, saya tuh punya kebiasaan pakai finger wheels. Finger wheels itu cincin di jari saya. Cuman saat ini saya sedang tidak pakai. Nah, ini kita bisa lihat, CEO nyentrik. Nah, ini seperti yang di bawah itu sudah menunjukkan salah satu yang mereka anggap sebuah kenyentrikan, dan saat itu, saat di tahun 2017, saya pula lah yang di Indonesia yang mempopulerkan tentang staycation. Mungkin saat ini orang sudah mulai banyak yang dengar tentang staycation atau liburan di hotel saja. Saat itu di Indonesia mungkin saya yang mulai mempopulerkan itu dan mulai dimuat di banyak media tentang staycation, karena itu adalah salah satu remedy saya lah. Kalau saya lagi bosan, saya tuh suka staycation. Itu pentingnya persona sehingga membawa saya, kenapa CEO perusahaan teknologi bisa diajak bekerja sama oleh perusahaan entertainment di Korea. Bayangkan. Karena ternyata mereka pun mencari sosok yang memang bisa dirasa cocok untuk menjadi wakil mereka. Perusahaan Star Empire Entertainment ini adalah salah satu perusahaan entertainment Korea yang punya banyak artis-artis K-pop yang terkenal di Indonesia, dan mereka itu akan membuat sebuah platform teknologi. Jadi menggabungkan entertainment dan teknologi. Tentunya mereka harus mencari partner yang cocok di Indonesia.
karena saya memiliki persona sebagai CEO perusahaan teknologi dan juga dikenal nyentrik, apalagi ada satu yang memuat work-life balance atau misalnya gaya hidup saya seperti apa, akhirnya dari pihak Korea pun merasa ada kecocokan dengan saya. Dari pihak Star Empire Entertainment itu ada merasa kecocokan untuk berbisnis dengan saya dan bisa membawa bisa perusahaan mereka berkembang di Indonesia. Padahal bisa diketahui kalau misalnya orang lain itu berlomba-lomba untuk bawa artis ke promotor di Indonesia, berlomba-lomba untuk mengajak artis dari Korea untuk Indonesia dibuatkan untuk buat event. Tapi saya di sini terbalik. Di sini saya tidak mengeluarkan kos sedikit pun untuk membawa artis dari Korea karena mereka yang mau. Saya tinggal menyediakan saja di sini. Saya menjadi partner mereka di Indonesia sehingga nanti di bulan Agustus kalau mengikuti jadwal dari pemerintah di bulan Agustus jika bisa maka akan ada beberapa artis Korea, artis K-pop dan juga drama Korea yang akan ke Indonesia melalui Lodi ini, melalui perusahaan ini. So itu adalah salah satunya karena persona yang dibentuk dan persona itu semua orang tahu bahwa itu perlu dipupuk sejak lama. Ya, oke. Saya rasa gambar seperti itu saat sekarang waktunya untuk mau bertanya, silakan. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini ada penanya dari Mas Chris Steven dari Citibank Singapura ya. Oke, silakan Mas Chris. Oke. Thank you Mas, thank you Mas Yogi, thank you Bro Ren. Pertanyaan gue sebenarnya agak simpel. Pertama, by the way, thank you banget buat sharingnya. Keren banget untuk 2M strategi dan view serta background lo. Jadi yang menarik dari gue, sebenarnya gue sendiri sekarang saat ini posisinya sebagai full time employee dan tentunya gue juga pengen ngikutin jejak lo untuk one day become a great entrepreneur. Nah, pertanyaan gue adalah salah satu concern gue ketika gue mau pindah dari full time employee as a full time entrepreneur, tentu yang gue takutkan adalah gue bakal kehilangan stability yang sekarang gue enjoying. Okay. I mean, gue bakal kehilangan salary gue bakal kehilangan berbagai benefit yang saat ini disediakan, kehilangan insurance, kehilangan car allowance, and that nothing. So my question is, what makes you brave enough to proceed being a full-time entrepreneur? And boleh diceritain nggak lonjakan dari segi finansialnya itu gimana ketika lu akhirnya menentukan gue pengen jadi full-time entrepreneur aja deh. Thank you. Oke. Ya. Ini langsung jawab aja Yogi atau gimana? Langsung aja ya? Oh, Yoginya sedang mute. Langsung aja nggak apa-apa, Bro Ren, silakan. Oke. Ya, ini sedikit unik dan lucu. Mungkin tapi tidak bisa diikuti oleh banyak orang. Karena salah satunya begini. Sejak saya dulu, saya suka mengikuti kelas bisnis, seperti Business Action Coach, lalu juga tempat beberapa bisnis yang memberikan saya banyak masukan. Salah satunya adalah coach yang sampai saat ini saya masih berkomunikasi dan berkonsultasi, selalu bilang dulu ke saya, Rain, kamu jangan sampai punya jalan keluar lain. Bayangkan itu kita lagi mau bisnis atau apa, suruh jangan punya jalan keluar. Lalu gimana? Pakailah skill kamu, jangan pakai jalan keluar kamu. Hal ternekat saat itu, hal ternekat saya adalah, saya sampai saat ini, dari mulai lulus kuliah, saya tidak mengambil ijazah saya. Kenapa? Karena saya sudah diniatkan sejak awal untuk menjadi pengusaha. Dan kalau saya misalnya, saya bertahan, saya punya ijazah, mungkin saya akan banyak lamar ke tempat kerja. Pengalaman saya yang tadi pun semuanya bukan berdasarkan ijazah saya, tapi berdasarkan skill. Jadi orang tahu saya memiliki kemampuan forex, dan saya pun pernah ikutin kejuaraan internasional dulu tentang forex. Jadi ada beberapa orang yang mengetahui skill itu, sehingga
masuk perbankan pun sudah berdasarkan experience and skill, bukan lagi ijazah saya lagi. Sehingga saya pun saat ini kalau saya masih punya option untuk berpikir yang lain atau mungkin nanti saya mikir untuk ngelamar kerja dan lain-lain, itu bakalan tidak full hati saya untuk menjadi pindah ke kuadran pengusaha. Nah, salah satunya kalau ditanya kenapa sih saya ready banget dan nggak takut kehilangan. Jujur aja, pada saat saya mulai berpindah, itu saya mengalami kejomplangan sekali. Yang biasanya saya selalu memiliki uang bulanan dan lain-lain, saya mulai ngedrop. Karena sebelumnya pun saya usaha, saya berbisnis, tapi bisnis itu tidak kegiatan saya. Salah satunya seperti yang tadi bisnis sepatu itu saya jalan lalu karena timnya bubar maka saya vakumkan sehingga saya pendapatan satu-satunya dari pekerjaan dari perbankan. Tapi balik lagi saya selalu mengingat saya ini pengen punya Ferrari, saya ini pengen punya kapal pesiar, saya pengen punya bla bla bla, dan itu kayaknya saya nggak akan dapat ya, waktu saya akan sangat habis kalau saya diam di tempat ini. Itu salah satu, ini real ya, kisah nyata. Salah satu hal yang bahkan saya orang yang sangat mudah memberi reward kepada diri saya. Bahkan Yogi tahu kalau misalnya saat itu langsung memberi reward ke diri saya, membeli BP Sport merah karena saya sudah berhasil mencapai angka yang saya sudah plan sejak 2012. Yang Yogi masukkan dalam itu 2M pertama saya itu di umur saya 26 apa 27 gitu. Itu karena lalu saat itu saya reward buat diri saya sendiri. Tapi apakah saya pernah saya putuskan untuk menolak yang tadi dengan remunerasi yang bagus, itu sempat saya merasakan gaya hidup saya tidak berubah, tapi pemasukan saya berubah drastis. Karena saat itu perusahaan-perusahaan teknologi yang saya buat itu masih dalam bentuk belum launching, alias masih prepare, masih keluar modal semua, masih modal semua. Tapi ternyata rasa lapar yang saya tahan saat itu terbayar sudah. Kenapa? Karena pendapatan saya itu naik sampai 10.000 kali lipat saat itu. Saat itu. Enggak 10.000, lebay banget. Enggak. Itu total omset saya mungkin. Nah, itu ketika saat itulah baru semuanya terbayarkan. Dan jujur aja setelah saya masuk ke kuadran pengusaha, saya itu berubah semua. Benar-benar berubah. Saya entah kenapa, saya nggak tahu, mungkin di sini pun ada yang pengusaha juga. Cuman entah kenapa, kayaknya yang dulu untuk dapetin uang ratusan juta, atau misal 1 tahun kita mau dapetin, kita punya target, mungkin kalau dulu waktu masih di perbankan, untuk dapat 500 miliar aja kesulitan dalam 1 tahun. Tapi ternyata ketika sudah menjadi kuadran pengusaha, semua orang mengetahui saya sebagai pengusaha dan lain-lain, itu bisnis itu sangat sangat mudah sekali datang, sehingga yang tadi ketakutan saya tentang tidak memiliki cash money dan lain-lain, atau tidak memiliki kestabilan ekonomi, malah jadi hilang, malah jadi sebenarnya tertutupi semua. Karena yang tadinya saya di bank atau misal di pekerjaan saya sebelumnya saya harus ngumpulin selama 10 tahun, itu ternyata tercover hanya dalam waktu 1 tahun. Balik lagi kemantapan hati dan mau lapar, karena saya selalu diingatkan sama Tukul Arwah bilang, kalau kamu di mana-mana, kalau mau lebaran harus puasa dulu. Nah, itu salah satu motivasi di kepala saya. Oh, oke, berarti it's okay saya puasa saat ini karena nanti saya akan lebaran. Tapi balik lagi, ini adalah cerita yang saya alami sendiri ketika pindah kuadran dari yang tadinya punya gaji bulanan dan menjadi full entrepreneur. Dan enaknya menjadi full entrepreneur itu adalah semua kita bisa set sendiri. Tapi jangan harap di awal-awal kita bekerja seperti di kantor jam 8 sampai jam 5. No, impossible. Saya di tahun-tahun fokus pertama saya hanya tidur
Karena saya benar-benar mempersiapkan segalanya tuh harus benar. Karena saya punya cita-cita sebelum umur 30 tuh ada patokan lah. Jadi kalau misal sekarang ditanya apakah ada ketimpangan stabilitas ekonomi, ada. Dan kebetulan kalau misalnya saran saya, kalau saat ini belum begitu terlalu berani atau tadi belum mempersiapkan 2M-nya, maka bekerjalah sambil mempersiapkan 2M-nya. Karena setelah mempersiapkan 2M-nya ini, kita bisa lihat peluang. Saya masih tetap punya teman yang sudah mempersiapkan 2M dan masih tetap di perbankan. Kenapa? Karena dia melihat timingnya belum tepat. Menurut dia timingnya belum tepat. Tapi 2M-nya sudah dia miliki. Sudah semua, bahkan di sini tuh dia mengajak beberapa nasabah untuk berbisnis dan mereka sudah oke, hanya saja timingnya belum tepat dan dia belum mengambil kesempatan itu. Jadi balik lagi yang mengetahui ini masing-masing siapkah untuk menjalani itu semua. Makanya mungkin saya di antara banyak coach atau apa, mungkin saya yang lebih sering bilang kita semua dikasih peran masing-masing. Jadi nggak semua harus jadi pengusaha, tapi kalau mau jadi pengusaha siapin dulu 2M-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau mencoba, prepare aja dari sekarang. Setelah prepare, timingnya tepat, silakan keluar. Sehingga kalaupun nanti harus puasa, nggak lama-lama banget itu puasanya. Gitu. Gimana? Oke. Thank you, Mas Ren. Yes. Oke, ada lagi? Ren. Ini dari Mas Egan. Mas Egan dari Bank Kaltim Treasury nih, mirip ya dengan tadi di Monex. Silakan, Mas Egan. Oke. Halo, Coach. Ya, halo. Terima kasih kesempatannya, luar biasa sekali. Bentar ini. Nah, di mute tuh. Halo, Coach. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama, bagi kami yang baru ingin terjun ke dunia usaha, bagaimana kita sering disarankan untuk mencari mentor. Betul. Nah, itu bagaimana sih kami pemula ini yang belum kenal orang-orang hebat, belum banyak kenal dengan para pelaku bisnis yang besar, bagaimana cara untuk mencari mentor? Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya kita ingin belajar tentang finance, ingin belajar tentang marketing, itu kita biasanya ada buku-buku panduan untuk kita bagaimana step-stepnya untuk mempelajari itu. Lalu terkait dengan personal branding, saya masih bingung bagaimana sih bisa terpikir untuk menjadi CEO-nya Nyentrik, itu apa ininya, panduannya sampai bisa mengarah ke pilihan tersebut, sehingga kami bisa juga mempelajari apa sih yang kami pilih untuk agar kami juga bisa ada personal branding. Oke. Pak Yogi, terima kasih. Ya, oke. Saya mulai dari yang terakhir dulu. Ya. Karena tadi soal personal branding tuh kenapa sih kepikiran dan lain-lain. Karena gini, karena kita tuh balik lagi ke si 2M tadi. Karena di 2M tadi, saya itu benar-benar memilih mau masuk ke Blue Ocean dalam segala hal. Kebetulan menyukai dunia marketing atau strategi marketing sejak dulu. Halo, ya. Karena sejak dulu saya sering melakukan riset pasar dan salah satunya adalah tentang Blue Ocean tadi. Saya memilih untuk di jalur Blue Ocean daripada seperti ini. Ketika semua orang mempersiapkan hanya satu pilar saja, hanya sebelah saja, bahwa tidak penting, yang penting skill-nya bagus dan lain-lain. Padahal kita juga mengetahui bahwa ada X factor. Dalam hidup ini ada namanya X factor. X factor itu ternyata bisa dibentuk, salah satunya adalah persona. Saya itu membentuk persona saya, tujuannya adalah untuk memunculkan X factor. Karena tadi saya bilang, ketika semua orang sudah memiliki perannya masing-masing sebagai CEO yang terkenal apa, CEO terkenal apa, lalu saya muncul dengan CEO Nyentrik. Kenapa? Karena itu sesuai dengan saya pribadi. Saya pribadi
kalau orang-orang yang mengikuti Instagram saya atau mengikuti berita-berita tentang saya, di kantor pun saya orangnya cepat bosen. Di kantor, kebetulan saya membuat kantor saya seperti mirip kantor Google lah. Jadi menyenangkan. Saya ini kalau saya lagi bosen, orang lain lagi kerja, saya main drone. Ya saya, orang itu menganggap ini orang nyeleneh banget nih, orang sampai pegawai-pegawai saya tuh suka di Instagram story suka nge-post saya ini bos gue aneh banget, maksudnya bos gue nyentrik gara-gara kelakuannya gitu. Misalnya saya pun orang yang sangat mudah saya mudah work life balance tadi, karena kebetulan waktu di DBS itu diajarkan tentang work life balance, everything is fun, itu saya terapkan juga ke perusahaan saya, sehingga sosok nyentrik tadi itu muncul dengan sendirinya, plus saya perkuat saja tadi dengan finger wheels yang dicincin. Jadi bukan cincin ya, kan kalau orang suka ngiranya saya tuh pakai cincin, tapi finger wheel sebenarnya tuh saya pakainya di sini, bukan di sini. Saya pakai di sini dan sifatnya mirip kayak fidget spinner buat penghilang stres. Cuman itu menjadi sebuah ciri khas saya. Orang-orang nge-capture bahwa yang punya style seperti itu adalah Rain, dan di setiap acara pelatihan atau di acara coaching dan lain-lain tuh saya selalu selalu mempopulerkan gaya saya. Kalau di foto saya bukan gaya gimana? Yogi selalu begini gayanya. Kalau saya itu pasti begini, nunjukin tangan dan cincin saya. Jadi itu sampai akhirnya tuh ya media akhirnya nge-capture saya sebagai seorang yang nyentrik gitu, karena suka aneh katanya. Tapi saya suka bilang, iya saya suka main-main, tapi saya serius dalam bermain. Dan selalu bilang itu. And then tadi yang kedua tuh apa tuh? Saya lupa. Terkait ini Coach, bagaimana kami yang pemula ini bisa dapetin memilih mentor, cara mencari mentor bagaimana? Ya, oke. Nah, salah satunya kalau misal cara mencari mentor, satu ya, tidak semua mentor itu sama, karena apa yang dijalani oleh mereka berbeda. Kalau saya pribadi, saya selalu menemui mentor yang ada tipenya. Ada yang optimis realistis, ada yang optimis ambisius. Ini tipe-tipe mentor atau yang suka galak. Kalian pernah nggak? Mungkin pernah lihat ada postingan atau misalnya ada yang bilang, ngapain kalian kerja 8 to 5 atau 9 to 5? Ngapain kalian kerja? Bla bla bla. Itu kan banyak tuh mentor, apalagi mentor luar negeri tuh ya mereka selalu mengumpat tentang pekerjaan. Nah, itu tipe mentor yang akan saya hindari. Karena kenapa? Karena itu sifatnya adalah mereka mengarahkan diri kita menjadi seperti mereka. Tapi, kalau kita harus pilih mentor yang plain, sifatnya adalah tawar. Tawar itu adalah sifatnya seperti saya. Makanya saya bilang, saya jarang mau ngomongin masa lalu saya, karena saya lebih sering ngomongin masa depan. Ngomongin tentang metode. Sehingga semua orang bisa menerapkan sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Tapi kalau misalnya, kan saya nggak mungkin dong, kalian kalau mau sukses kayak saya, tinggalin itu, lepas semua ijazah kalian, buang. Nggak mungkin. Karena itulah ketika saya mencari mentor, itu saya butuh waktu lama. Mungkin dari tahun 2010 saya ikut di Business Action Coach, saya punya mentor di situ, coachnya hanya saja tidak cocok. Saya selalu mengikuti banyak pelatihan dan yang pasti sih saya baru dari banyak mentor yang saya temui hanya beberapa lah yang cocok, dan itu selalu pertama aja saya itu mungkin mencari tahu mereka dengan buku. Jadi saya selalu mencari hal yang terkait dengan mereka sampai akhirnya mentor yang paling cocok itu adalah kebetulan saya punya ketertarikan tentang NLP, ternyata mentor NLP lah yang cocok dengan saya. Neuro Linguistic Program, alias memprogram otak. Karena di situ saya tahu kemampuan saya persuasif. Ketika saya berbicara dengan orang atau pelaku bisnis, dengan kemampuan tadi, NLP tadi, itu akan jauh lebih mudah kita untuk deal sebuah bisnis. Jadi kalau misalnya dicari bagaimana cari mentor banyak,
bisa ikutan kegiatan-kegiatan bisnis, inkubator bisnis, tapi saran saya, lihat dulu si coach-nya, cocok nggak sama kita. Kalau misal coach-nya yang hobinya hanya memotivasi saja, itu akan, ya untuk saya tidak cocok. Karena saya orang yang sulit termotivasi. Itu salah satu. Jadi kalau misalnya mau ikut aja. Banyak deh. Saya pun sering bikin event atau misalnya saya suka mengisi event yang diadakan oleh para kampus atau institusi. Ya salah satunya di situlah. Setelah merasa kecocokan sama si coach itu, maka mintalah, coach angkat aku jadi muridmu. Nah itu kayak gitu. Ya, terus tadi yang terakhir apa? Yang pertama ya? Iya, udah coach tadi, sudah. Buku tentang sudah finance ke cover. atau marketing mungkin tadi ya, ada pertanyaan tentang buku yang ingin dipelajari. Itu tadi. Kalau kita ilmu-ilmu seperti marketing dan lain kan bisa dipelajari. Ya, saya ingin tanya tadi yang personal branding itu apa alamiah itu? CEO nyentrik itu atau ada panduannya untuk menuju ke sana? Ada sebenarnya. Kalau waktu lagi itu pertama kita tentukan dulu persona kita pengen dikenal sebagai apa. Setelah kita menentukan tadi ini kisah saya. Saya pilih persona saya sebagai CEO nyentrik karena itu keyword-nya belum ada yang masuk saat ini. Baru saya dong. CEO nyentrik, lalu turunan dari CEO nyentrik itu seperti apa? Apakah cocok dengan kita atau kita harus mendevelop lagi? Oh ternyata ini saya masukin. Terus selain daripada sifat, saya juga memasukkan hal-hal yang esensial seperti tadi pakai cincin. Itu semua udah saya setting. Sebenarnya itu disetting biar biar semua atau media dan masyarakat tuh mencap saya sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi itu sebenarnya hal yang awalnya hanya memperkuat, itu settingan yang memperkuat yang sudah ada. Gitu. Hanya saja diperkuat saja. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu ada tim PR yang emang tugasnya bikin seperti itu. Indonesia juga banyak. Kalau mau sewa tim PR-nya. Itu kayak gitu sih. Ya, luar biasa coach, terima kasih. Oke. Semoga mencerahkan ya Mas Egan. Oke, ini berikutnya ada Mas Dela juga Mas Hamidi. Apakah aktif Mas Dela atau Mas Hamidi? Silahkan yang duluan on bisa bertanya. Tadi ada yang nyala tuh, siapa tuh? Oke, Mas Hamidi ya. Anyway, halo, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Mas boleh memperkenalkan diri dulu, mungkin nama dan dari perusahaan mana, silahkan. Oke. Mas Yogi, thank you atas invitation-nya. Anyway, saya Rahmat, konsultan dari GLG Indonesia. Oke. Thank you Coach Rain gitu ya. Sebenarnya pertama tadi saya ingin bertanya yang tentang bagaimana kita bermigrasi dari full employment itu sudah ditanyakan dari Citibank Singapore ya. I think ya sudah terjawab. Kemudian juga saya sama pertanyaannya Egan kurang lebih sama juga, tapi saya pengen menanyakan lebih lanjut. Kayak tadi kan pemilihan tentang mentor kita atau coach kita. I mean like, apakah ada strategi lain kayak kita bisa memilih kayak komunitas-komunitas apa sih yang lebih cocok dengan kita? Kayak mungkin bisa join komunitas Indonesian Banker Club atau seems like Indonesian Entrepreneur, New Entrepreneur, something like that gitulah ya. Oke. Karena kan as we know gitu ya, kayak kalau kita ikutan programnya kayak Business Coach, kalau mau pakai Coach Haryadi yang Family Business Coach itu kan lumayan gede juga kan biayanya. Betul. Untuk saya yang relatif masih pemula atau mungkin teman-teman itu masih sangat relatif mahal lah. Untuk investasi awal hanya untuk business coach itu lumayan puluhan juta and something like that lah gitu. I mean like, apakah ada strategi ya saya nggak bilang shortcut sih, tapi ya semi shortcut juga sama tetap kita berproses, tapi kira-kira oke,
di komunitas ini saya akan mendapatkan informasi-informasi mengenai ini. Either tadi kayak kan Coach Rain bilang, Coach Rain itu lebih cocok sama mentor yang NLP gitu. Kalau ya untuk kayak yang orang bisnis kayak mau di bisnis konsultan atau kayak di bisnis kuliner, kira-kira bagaimana sih mencari kriteria-kriteria apa yang akan cocok dengan dirinya dan juga coach tersebut akan klop ke dia dan akan membawa impact positif ke dia selanjutnya. Seperti itu. Oke, langsung dijawab ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misal tadi tentang apa sih yang harus bergabung dengan apa. Jujur saja, saya ini sangat suka small circle. Maksudnya small circle itu adalah jika saya masuk ke dalam suatu komunitas yang besar, itu bagaimana caranya menjadi small circle? Saya selalu tembak area atasnya, ketuanya. Ya seperti saya dengan IBC, saya dengan Yogi. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena satu, kita bergabung dengan suatu komunitas pun pasti memiliki tujuan. Seperti yang tadi di awal saya bilang, saya ini punya, bahkan di grup WhatsApp saya punya CEO Club. Isinya adalah CEO di Jakarta. Ternyata ya mereka sangat suka berkumpul, tapi dalam small circle, no more than 20 lah. Dan bagaimana caranya masuk dari sana? Itulah yang pertama adalah, kalau misal kita tadinya belum dikenal, minimal kita punya title. Title apa? Title yang tadi, karena tadi yang saya bilang, sejak 2012, saya tuh menentukan bahwa title itu penting. Nah, apa di belakang kita tuh apa? Semakin sebenarnya, apalagi untuk seorang, misalnya ini siapa? Oh, dia direktur apa? Nah, kita title, mau perusahaan kita kecil atau besar, tapi kita direktur, title kita sama dengan mereka. Karena di dalam ada yang disebut dengan neurological level. Ini cara orang memandang kita ya. Di segitiga, nanti cari sendiri neurological level itu di area di segitiga yang nomor 5 lah kalau saya masih ingat, itu adalah ada ID, identitas kita, identitas yang kita tampilkan itu menentukan sikap apa yang akan mereka tampilkan juga ke kita. Nah, karena itu saya sejak dari dulu saya selalu, ya tadi seperti Yogi aja secara nggak langsung bilang, ini siapa sih, dia RM, atau misalnya dia bankers, tapi kok nggak deketin, terus nanya, lu butuh duit atau enggak. Itu kan sebenarnya karena dia memandang saya sebelumnya sesama bankers juga, gitu. Padahal sebelum saat itu, pas waktu saya bertemu dengan Yogi, saya sudah menjadi seorang pengusaha, ibarat seperti itu. Jadi identitas yang kita tampilkan lah yang sebenarnya nanti membuat kita bisa masuk dalam circle yang penting. Dan saya selalu bilang gini, saya punya moto sejak saya kuliah itu adalah, kalau orang lain bisa, ngapain harus saya? Gitu. Jadi kalau yang lain bisa, ngapain harus gue? Gitu. Jadi saya tuh dari zaman dulu selalu fokus mengerjakan apa yang tidak orang lain kerjakan. Kenapa? Ya karena nanti saya jadi satu-satunya, termasuk di CEO komunitas kecil ini, saya masuk di sana karena ini kan direktur yang udah pada besar semua, misalnya UMR atau direktur, ada komisaris BI juga yang sudah tinggi, sedangkan mereka di situ skill-skillnya tuh spesifik, skill konvensional yang spesifik. Saya masuk dengan skill baru, sehingga ya tadi saya bilang, kalau yang lain bisa, ngapain harus saya? Mendingan saya kerjain yang lain. Nah, itulah jadi diferensiasi saya masuk ke situ. Jadi kalau misalnya mau coba masuk ke dalam saya pribadi sih selalu menyarankan ya kemampuan kita tingkatkan dalam kemampuan persuasif dan kemampuan persona tadi, biar kita bisa dekat dengan IBC. Adalah big circle, tapi di dalam IBC ada small circle-nya. Maksud saya tuh, jadi di dalam itu tuh kita bisa langsung, kalau dengan Yogi kan kita bisa langsung kenal, langsung ingat, tapi di beberapa tempat akan sulit kita langsung masuk ke area ring satunya. Nah,
Kalau kita tidak punya modal tadi, kita title, kita tidak menyiapkan apa. Dan satu lagi, saat ini dunia atau kita tuh mengenal yang namanya checklist Google. Kalau nama kita nggak dikenal di Google atau nggak muncul, susah. Makanya kalau misalnya itu adalah hal pertama yang saya lakukan karena saya kan sebelumnya kan digital marketing, SEO dan lain-lain. Kalau misalnya saya mau apa, saya harus cek Google. Google harus mengingat nama saya. Jadi kalau orang ngetik nama saya Rainer Renaldi, akan keluar banyak berita tentang saya atau apa keyword. Jadi itu, apalagi nanti misal ini siapa sih orang baru, ketik misalnya namanya Ramidi. Ketika ketik nama Ramidi, GLG, muncul banyak beritanya, maka value kita langsung naik. Yang terpenting itu, karena ini salah satu coach saya suka bilang gini, pokoknya gini deh, kalian kalau ketemu orang, minimal kelihatan pinter dulu, katanya. Selalu seperti itu. Itu coach saya yang bilang. Menurut saya masuk akal. Kenapa? Karena setelah kita dapat kesempatannya, kita bisa berjuang mati-matian untuk ngerjainnya. Yang orang jarang punya itu adalah kesempatan. Makanya kesempatan dibuat dengan apa-apa. Misalnya tadi bukan pura-pura, menunjukkan bahwa kita seakan-akan besar sekali. Itu salah satu. Itulah salah satu yang ingin ditampilkan. Oh iya, saya mau nanya, Ramidi ini konsultan GLG-nya atau apa tuh namanya tuh council member-nya gitu? Iya, saya partnership spesialisnya dari GLG sendiri, Coach Rain. Saya bekerja untuk Bira dan juga GLG Indonesia dan GLG Singapura. Oh, oke. Ya, karena kan ya kan masuk dirimu ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya, saya pernah inilah dulu. Oke, Coach Rain, thank you. Ya. Yeah, jawabannya berarti saya ini tadi berarti dari pertama boleh. small circle sama kayak lebih kita boleh indeks nama kita di Google, checklist Google ya. Yeah. Itu langkah strategis gitu ya, Coach Rain ya. Oke. Meningkatkan kredibilitas kita yang pasti. Thank you. Yes. Oke, kita masih punya waktu sekitar 35 menit lagi. Bagi yang mau bertanya, silahkan raise hand-nya atau mungkin nyalakan videonya dan lambaikan tangan. Sambil menunggu yang mau bertanya, ini ada pertanyaan dari Mas Dela. Mas Dela ini ex-banker, saat ini di perusahaan, saya lupa apa. Dia tanya, saya atas dulu. Bro Ren, secara timing, position, mindset, dan batu loncatan, apakah sudah settle dari awal? Ini pertanyaannya seperti itu, tapi saya minta dia sedang online katanya. Apa cukup jelas, Bro Ren? Terjawab semua tadi ya? Udah terjawab ya berarti ya? Ya, cukup jelas. Oke. Sebenarnya itu sudah terjawab. Yang pasti kalau dibilang apakah sudah settle sejak awal, itu tidak. Tapi saya sudah plan, kalau misal saya itu dari kecil saya selalu ditanya cita-cita saya mau jadi bos. Udah tidak ada yang lain. Nggak jadi presiden, jadi pilot, nggak. Cuma jadi bos. Dan di tahun 2012 saya realisasikan itu dalam plan, dalam suatu strategi. Intinya ya, bisa dibilang saya mulai dari nol. Oke, berarti jawabannya tidak settle dari awal ya? Tidak settle. Oke, ini iya dong. Mas Chris Steven, silakan dari Citibank Singapura mau bertanya kembali. Silakan. Sebenarnya saya udah di Filipina, Mas Yogi. Jadi udah di City Filipina sekarang. Mantap. Tapi sebenarnya question-nya penasaran aja sih. Tadi Bro Ren sempat ngomong kalau Bro Ren lebih suka ngomongin masa depan dibandingin masa lalu. So my question is what's next for you? For me, okay. Oh, okay. Very ini ya, personal. Oke. Masa depan saya tuh kalau misal di dalam plan saya punya set, saya menentukan saya kejar. Angka itu adalah angka reward diri saya dalam waktu beberapa depan. Lalu secara pribadi saya sebenarnya lebih ingin masuk ke dalam sistem. Mungkin
dengan modal yang sudah saya kumpulkan saat ini, maksudnya modal tadi yang 2M strategi tadi, itu saya memasukkan satu, bahwa saya kemungkinan akan masuk ke, anggap aja jadi pejabat. Satu itu. Lalu, saya itu selalu bilang, 6 bulan yang lalu, saya bosan. Saya bilang sama coach saya, coach, saya kecepatan karena sebelumnya saya bikin plan ini umur 32 harusnya saya nyampe sini, ternyata saya nyampe di situ tuh umur 27. Jadi ada rentang bosannya. Saya tanya ke coach saya, coach, saya sudah bosan, plan yang kemarin saya buat sudah sampai. Lalu coach saya bilang, Ren, udah waktunya lu main di internasional. Maka saat ini karir yang sedang saya buat adalah saya masuk ke area internasional. Itulah salah satunya kenapa saat ini bisnis lo di Korea atau entertainment Korea itu hanya salah satu dari kegiatan internasionalnya saya. Karena begitu corona ini selesai pun saya harus ke Korea untuk apa ya namanya tuh, untuk memantap karena kalau di Indonesia itu kan pakai Google, di Korea itu pakai Naver. Tadi saya akan masuk ke sana untuk pers ceremony biar lebih mudah saya di sana. FYI, saya dengan Korea ini belum lama. Saya dengan perusahaan Star Empire Entertainment Group ini belum lama. Tapi ternyata karir internasional saya itu sudah kedengeran di sana, dan beberapa waktu kemarin, salah satu perusahaan, mungkin ada yang saya sebutin jangan ya, ibarat salah satu perusahaan ban terkenal di Korea, yang punya perusahaan rokok pun mengajak saya untuk bekerja sama jadi ATPM dengan full modal atau full budget, modal, cost, dan lain-lain itu dari Korea semua, dan saya cukup menjalankannya saja di sini. Jadi sebenarnya kalau saya bilang saat ini, ke depannya saya bakalan fokus untuk melambungkan lah, saya bilang melambungkan nama saya di internasional, sehingga bukan hanya di Indonesia saja saya dikenal sebagai CEO, tapi di luar Indonesia pun seperti itu. Karena itulah Payago atau tadi fintech saya pun saat ini, fintech saya ini sedang bekerja sama dengan perusahaan payment gateway terbesar di Korea atau InPay, sehingga nanti aplikasi fintech saya ini bisa usernya bisa menggunakan di 12 negara di Asia. Itu saya pernah cerita lah sama Yogi. Itu tidak usah diperdalam karena saya launch. Gitu. Cuman intinya saya bilang di masa depan itu saya sudah set bahwa sebelum umur 40 tahun saya itu harus sudah beres semuanya. Saya seluruh perusahaan yang saya buat itu sudah jalan tanpa saya, dan saya tinggal happy aja. Nah, biar ya usahanya jalan, yang punya jalan-jalan. Oke. Mas Ren, kalau boleh ada satu pertanyaan lagi. Berarti kan kalau tadi kalau boleh saya tarik kesimpulan, mungkin ke depannya bakal lebih banyak fokus ke Lodi sama Payago ya? Iya. Meanwhile, dan sempat Mas Ren juga bilang kalau lagi berusaha untuk ngebuat personal brand supaya dikenal di internasional. Tapi kalau di Payago dan Lodi sendiri kan posisinya Mas Ren sekarang as a shadow nih, kalau ngikutin strateginya 2M. How do you come up from that shadow to become like the mainframe of that? Oke. Pertama, sekarang itu saya menggeser framing saya dari sebelumnya CEO di OpenTrip menjadi yang dimunculkan adalah grupnya, Presiden ID OpenTech Group. Jadi, saya akan membawa nama si grupnya Presiden, atau seperti CT Corp, dia bukan CEO-nya kan, dia bukan CEO-nya para persada dan lain-lain kan, tapi dia adalah dia pemilik CT Corp-nya atau sebagai presidennya, dan saya pun saat itu ini sedang menggeser nama saya, makanya mulai media saat ini memasukkan saya
presiden daripada ID Open Tech Group. Jadi bukan si produknya lagi, tapi udah si holdingnya. Dan itu membuat saya bisa lebih leluasa dikenal orang tanpa harus menjadi orang nomor satu di si perusahaannya atau di si Payago tadi. Di Lodi pun saya menjadi presiden perwakilannya gitu. Jadi cukup dunia atau misal di Indonesia dan di luaran mengenal saya sebagai presiden dari ID Open Tech Group, karena itu bisa cukup menarik untuk mereka mengajak saya berbisnis. Begitu sih sebenarnya. Jadi saya keren. Thank you. Ya, ada lagi nggak tuh? Oke, kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Sambil ngabuburit, kita bisa tanya-tanya santai dengan Mas Ren. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya bisnis, ingin bertanya-tanya atau ingin memulai bisnis. Mas Diki. Ya, Mas Diki dari Bank Muamalat. Silahkan, Mas Diki. Ya, Bos Ren. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yogi. Waalaikumsalam, Diki. Tadi lagi nyetir, jadi dimatiin videonya dulu, baru nyampe. Luar biasa sekali sih dengar ceritanya. Saya pun juga sudah punya cita-cita, bahkan saya WA ke teman-teman saya, jika saya belum mencapai ini, tolong ingatkan saya. Saya ingin menjadi seorang CEO dan owner dari suatu perusahaan lah, kata saya gitu. Saya sampai bagus banget. Ya, kayak karena gitu. Saya pun sampai kayak gitu. Saya ingin tahu aja kuncinya sih untuk meyakinkan investor, apalagi investor internasional, itu caranya gimana ya? Maksudnya tahapannya gitu, bisa sampai go internasional mencari investornya gitu ya. Itu apa yang experience Bos Ren gitu, sampai bisa ketemu, kemudian berhasil meyakinkan mereka, itu kan luar biasa sekali gitu ya. Itu sih Bos Ren. Oke. Intinya untuk meyakinkan investor itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Ini saya akan menceritakan keadaan real. Oke, soal itu. Pertama, saya tidak meyakinkan investor. Tapi investor yakin sama saya. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau saya mulai, ini balik lagi tadi NLP atau neurological level. Kalau kita datang, kita sebagai pelaku dan ini investor, lalu kita menempel ke dia secara tingkatan, maka kita tuh akan ada satu level di bawah investor. Oke? Ketika saat itu, biasanya kita akan harus ngeluarin effort yang sangat besar untuk mereka tuh menganggap kita satu level dengan mereka. Dari pemikiran, dari konsep masa depan, dari apa. Karena itu akan sangat sulit. Itulah kenapa saya mengambil strategi tadi, yang 2M tadi. Karena itulah, sebelum saya bertemu dengan mereka semua, mereka harus tahu saya dulu siapa. Gitu. Ini kisah real. Di setiap usaha saya, di setiap bisnis saya yang saya jalani, itu mereka duluan yang pertama yakin dengan saya dan pengen tahu lebih lanjut bertemu dengan saya. Jadi, kalau saya pribadi dulu, sebelum saya mempersiapkan 2M strategi, jujur aja, saya tuh datang orang minta ke investor itu bakalan dikecilin terus. Bahkan ketika saya mau membangun suatu bisnis, saya menawar ke investor masih dengan ratusan juta tuh susah banget bla bla, dan akhirnya saya berhenti melakukan hal itu. Sebenarnya ini kisah nyata. Saya berhenti melakukan hal itu dan mulai modal saya tadi dengan kredibilitas. Saya bawa title, saya bawa checklist Google, saya bawa persona saya yang kuat, saya bawa kemampuan persuasif saya. Ketika bertemu dengan orangnya, mereka hanya tinggal cukup yakin, oh ini orang yang kemarin saya dengar, oh ini orang yang kemarin saya lihat, oh ini orang ini. Ketika kita mau bicara apapun akan lebih cepat masuk. Karena kalau kita berbisnis itu harus dalam satu level yang sama. Jika level dengan yang berbeda, bisa dipastikan si investor ini akan merasa benar ide kamu bakal masuk dan lain-lain atau enggak. Itu salah satunya. Makanya kenapa sih dari awal saya mempersiapkan persona dan lain-lain, karena itu bentuk daripada strategi yang saya buat.
Karena mungkin Yogi pun bisa banyak cerita kalau misalnya bertemu dengan investor itu, kalau misalnya orangnya terlalu ngebet pengen dapetin invest dari orang itu, malah nanti value kitanya turun di depan si orang itu. Jadi makanya saya pribadi tidak mengambil cara dengan mendatangi mereka satu persatu. Tapi saya, karena saya orang digital marketing, saya mampu untuk membuat profil saya muncul di depan sosial media mereka. Sesimpel itu. Jadi ketika orang udah lihat, lalu mereka mengetahui bahwa network, oh ternyata ini salah satu dari network kita, ajak kamu, Rain. Dan jujur aja, saya itu selalu mendapat itu semua karena di-refer oleh para direktur yang lain. Tadi saya bilang, saya kenalan direktur. Direktur ini, oh itu si Rain, bla bla bla. Ketemu. Saya mendapatkan frekuensi yang sama karena saya karena saya dikenalkan oleh seorang direktur yang hebat lagi. Oke? Tapi coba kalau misal dikenalkannya misal sama tetangganya yang bukan siapa-siapa, jadi itu di dalam neurological level si investor sendiri, pola pikir dia tidak, kalau itu bakal tidak seimbang. Makanya saya pribadi membuat diri saya itu satu level dengan mereka, dan kita akan berbisnis bareng. Gitu. Baik. Makasih Bos Ren. Terus kalau pelatihan leadership apa sih yang apakah ikut tahapan apa sih pelatihan leadership yang pernah diikutin oleh Bos Ren? Pelatihan leadership. Oke. Untuk menjadi sampai leadership, seperti ini. Iya, pelatihan leadership seperti apa yang pernah diikuti? Oke. Yang pertama, saya sejak zaman dulu aktif di organisasi entrepreneur, baik itu yang membuat atau join sebagai anggota. Satu, lalu pelatihan-pelatihan yang saya selalu ambil itu pelatihan yang menurut saya cocok. Biasanya pelatihannya tuh pelatihan mindset dan metode kalau yang saya ambil. Ketimbang motivasi, saya tidak terlalu sering mengambil. Jadi kalau seperti business action coach, itu metodenya selalu bagus. Saya ikutan business action coach. Terus juga saya ikutan di fast track atau bisnis fast track, itu juga memberikan metode-metode bisnis yang sangat realistis dan masuk, sehingga saya bisa menghitung segala cost sampai sekarang pun. Lalu kegiatan yang paling penting adalah di dunia ini sekarang, kalau kita tidak mempunyai kemampuan online atau kemampuan digital marketing, saya rasa masih kurang. Jadi saya mengambil itu. Dan juga kalau tentang leadership-nya sendiri, saya pribadi mendapatkannya karena saya pernah ikut Wamil. Saya ikut train of trainer 3 bulan. Jadi pelatihannya seperti Wamil lah, seperti militer selama 3 bulan. Dan itu yang membuat saya pribadi saat ini merasa banyak efek dari sana, menjadi disiplin, menjadi orang yang sangat keras pada diri sendiri, menjadi orang yang mengetahui atau pola pikirnya agak berbeda dari orang lain karena pernah mengalami hal itulah. And then tentang leadership yang lainnya sendiri, mungkin saya belajar daripada network saya sendiri. Saya entah kenapa, mungkin ini hokinya saya, di setiap tempat kerja saya itu ternyata saya selalu masuk ke dalam tim terbaik senasional atau di kantor itu. Selalu mendapatkan tim, selalu setiap saya masuk ke dalam tim, ternyata ini the best nasional tim ini. Sudah saya dapat mentor yang bagus di sana tentang leadership dan tentang etos kerja. Di dalam DBS pun seperti itu, dan sekarang orang-orangnya pun menjadi bisnis dengan saya. Jadi sehingga mungkin saya berada di tempat yang tepat untuk belajar. Circle saya selalu kecil, tidak pernah besar circle saya, tapi circle saya selalu qualified, selalu bagus. Itu mungkin salah satu hokinya saya. Gitu. Terima kasih banyak, Bos Ren. Sukses selalu. Yes. Yeah. Oke, thank you buat jawabannya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Barangkali teman-teman semuanya atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dengan Ren, silakan. Kami persilahkan.
Yes, ini Mas Krif lagi. Steven, silakan. Ngisi waktu nggak apa-apa ya Mas Yogi? Nggak apa-apa, kita sambil ngabuburit. Ya, oke. Bagus. Mau nanya aja sih, kalau tadi kan di 2M strategi itu sempat disebutin kalau ada 3 hal yang penting. Kita perlu punya investor, kita perlu punya konvestor, dan kita perlu operator. Terusan di pertanyaan sebelumnya kita udah sempat ngebahas dari investasi awalnya. Terus gue juga udah dengar Bro ini lebih ke konseptor. So my question in terms of the operator, gimana caranya lu nemuin your skeleton team ketika lu mulai ngebuat all your businesses? Ya, oke. Yang pertama, kalau kita mau mencari tim operator, itu kita bisa cari yang emang sudah punya pengalaman, sudah punya skill, dan salah satunya gini, di tahun 2016 itu saya membuat kafe di Bandung. Mungkin yang pertama kali populerkan kafe tenda plus ayam geprek di Bandung itu punya saya. Jadi itu adalah sebuah kaki lima, tapi konsepnya kafe tapi dia kaki lima. Jadi mulai dari kursi dan lain-lain tuh saya mengkonsep dia benar-benar seperti kafe. Bahkan bisa menampung sampai 120 orang. Nah, saat itu saya notabene hanya suka makan dan masak seadanya. Saya harus mencari tim operator yang hebat-hebat dong. Lalu saat itu saya mencari, kalau kita mau memangkas waktu, ini case-nya akan saya jelaskan beberapa case berbeda. Case saya di sana, saya mengambil tim operator yang sudah ready, alias mereka sudah kompeten, berpengalaman bidangnya. Itu saya ambil chef dari Bali yang sudah kompeten dan dia mau berbisnis bareng saya, berbagi share komisi, berbagi share profit di sini. Itu adalah case saya mengambil orang yang sudah kompeten. Beda hal lagi case-nya ketika di dunia digital, di startup digital. Saat itu PR-nya sangat besar sekali. Tim operator ini saya harus bisa mencari yang bisa menjadi katalis buat saya, tapi ternyata sangat sulit karena dulu main hijack-nya tinggi. Orang yang jadi founder selain saya pun kebanyakan. Padahal sebenarnya kan tadi konseptor, investor, operator. Akhirnya saya harus membangun tadi tim operator ini. Orang yang saya membawa founder, tapi dia masih kurang ilmunya. Akhirnya selama 6 bulan, bisa saya sebut selama 6 bulan itu adalah fokus ngebangun tim yang kuat. Itu. Kalau kita tidak mau menghabiskan waktu, maka carilah orang yang sudah jadi. Orang yang bisa melakukan hal itu semua, orang yang bisa in charge di tempat itu, orang yang bisa melakukan di usaha kalian, yang bisa membantu kalian menjalankannya. Berarti carilah yang experience. Tapi kalau ternyata tidak bisa, maka bentuklah mereka semua atau latihlah mereka semua. Karena saya selalu ingat kata-kata dari bapak saya waktu dia menjalankannya di bank. Dia selalu bilang, hanya ada 3 katanya, hanya ada 3 alasan si pegawai itu tidak achieve atau tidak Satu, mungkin karena dia tidak tahu. Misal dia tidak kompeten tuh kenapa? Mungkin karena dia tidak tahu. Oh, kalau gitu caranya kasih tahu. Oke. Kalau dia tidak mampu, maka harus dibikin mampu. Nah, saya di sini dalam keadaan mereka saat itu tim operator yang kurang mampu, maka dibikin mampu, dikasih training, dikasih pelatihan lebih banyak, dikasih banyak studi case. Dan yang ketiga adalah mereka tidak mau. Nah, kalau mereka tidak mau, kata bapak saya, pecat aja. Karena beda, yang mereka tidak tahu dan tidak mampu itu tinggal kita training. Jadi tim operator tadi, kalau misalnya saya udah ketemu, saya punya konsep kafe tenda, lalu saya, yang ngejalaninnya siapa? Oke, tenang, saya cari yang ngejalaninnya. Saya cari yang berpengalaman dan mau join dengan saya. Saat itu kebetulan saya punya hoki juga bertemu dengan orang yang memang punya keinginan
sama dan mau menjalankan konsep dari saya. Lalu saya bertemu juga dengan dengan investor, jadi mudah. Lebih tepatnya sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, lebih percaya ngasihin duit kalau kita jadi investor ya? Jawabannya pas. Jadi saran saya sih, operator itu berikanlah operator kepada orang yang sudah berpengalaman atau yang mampu melakukan. Sudah, itu saja. Karena biasanya operator itu dia tidak bisa mengkonsep dan dia juga tidak punya uang, modal cash-nya. Sehingga dia hanya bisa mampu menjadi operator, dan itu adalah pilar yang penting. Karena percuma konsep dan investor tanpa ada operator. Sangat menjawab. Thank you, Mas Ren. Yes, yes. Oke, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Barangkali ada yang mau sharing juga pengalamannya sebagai entrepreneur atau mungkin mau bertanya-tanya tentang pengalamannya Mas Ren, dipersilahkan. Mungkin sambil tunggu yang bertanya, Bro Ren, kira-kira ini kan kalau IBC kebanyakan para praktisi juga entusias dari lembaga keuangan. Kira-kira mungkin apa nih ke depan yang mungkin bisa dikolaborasikan, baik bisnis atau mungkin dengan kegiatan mereka di perusahaannya? Mungkin bisa sharing-sharing sambil nunggu yang bertanya. Oke, kalau misalnya apa yang bisa disinergikan sebenarnya sangat banyak hal. Karena di dalam IBC sendiri, walaupun institusinya adalah finansial, tapi kemampuannya pasti banyak yang punya kemampuan selling, banyak yang punya kemampuan manajerial. Jadi sebenarnya kita tidak perlu selalu terpatok atau terkunci dengan box tadi. Box ini adalah sebuah bankers atau box sebuah institusi finansial. Enggak, masing-masing dari kita semua itu gara-gara kerja di bank, gara-gara kerja di institusi finansial, jadi punya skill, entah itu skill selling, skill manajerial, skill, dan hal-hal itulah yang nantinya bisa akhirnya dikolaborasikan dengan dengan yang lain, misalnya dengan di OpenTrip, dengan Payago, hal-hal yang tadilah yang sebenarnya bisa masuk. Atau saya pribadi, ya tentu saja dari cerita tadi, saya membawa skill-skill dan apa yang diajarkan oleh di perbankan dan institusi finansial, bisnis-bisnis saya. Karena itu penting. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bisa dikolaborasikan, kita bisa lihat saat itu kebutuhannya apa. Kalau kemarin kan dengan di OpenTrip, saya bilang, saya mau dong ngasih ke seluruh anggota IBC diskon, potongan, atau saya kasih voucher untuk 1 bulan 1 juta pemakaian untuk potongan tiket pesawat dan lain-lain. Itu kan salah satunya bisa itu. Atau misalnya dengan cara IBC mau nggak jadi referral saya, misalnya kenapa setiap perusahaannya bisa ditawarin pakai di OpenTrip, nanti pakai kode khusus, dan yang si referral yang ngasihnya maka dapat komisi khusus. Itu kan salah satu hal yang menguntungkan menurut saya. Karena saya udah nyobain di beberapa perusahaan dan mereka happy dengan itu. Oke, berarti ada potensi untuk kolaborasi di sisi marketing ya, untuk di OpenTrip-nya tadi ya? Salah satunya. Okay. Pokoknya saya rasa kolaborasinya banyak dari sisi, baik dari sisi kemampuan, skill, atau dari sisi. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Di sini juga hadir beberapa senior kita. Ada Pak Troy, beliau juga sebagai komisaris fintech. Pak Toto juga mantan direktur HRD Bank NTB. Di sini juga ada Bu Iren, Group Head SMI dari Bank Sampurna. Ada Mas Riza juga Head dari Bank Sinarmas. Juga ada Mas Riki, Regional Head dari Koperasi Nusantara. Mungkin dari para senior ada yang mau disampaikan atau disanggah, silahkan. Yang on, mungkin mau sharing-sharing juga atau mau bertanya. Atau ada yang sedang on? Ya, boleh, silahkan. Kita masih punya waktu, sekitar 10 menit lagi. Oh, silahkan Mas Halomuan. Nah, itu ada. Makasih, Mas Ren. Ya. Bagus banget tadi ya. Cuma ada gini,
dalam bisnis kan tuh bisnisnya kan nggak selalu langsung jadi ya, langsung berhasil. Betul. Saya juga punya beberapa teman yang coba-coba startup secara skill network mereka cukup punya, secara aset juga mereka dari cukup mapan lah. Tapi ternyata banyak hal yang tidak selalu sesuai prediksi ya. Mas gini, kan ada circle-nya ya, up and down-nya. Nah, ketika pertama kali down itu dan sering kelemahannya adalah menjaga tetap stamina kita, semangat kita, motivasi diri kita. Waktu ada terjadi hal yang di luar ekspektasi, waduh kok jadi begini ya. Saya juga pernah memulai, cuma saya pernah ngalami, saya bisnis sambilan, kuliner, cuma berhasil. Tapi karena saya disuruh dimutasi ke tempat lain, saya kira bisnis itu nggak jalan. Jadi cuma saya lihat dari teman-teman, sebagian udah pengalaman, ketika pengalaman yang mentok, udah ada masalah, trouble, nah menjaganya itu yang apakah Mas Ren juga pernah seperti itu ya? Iya. Down-nya, posisi down-nya, ekstrim down-nya bagaimana menghadapinya? Oke. Ya, saya pernah punya pengalaman seperti itu pun dan saya bisa ceritakan. Salah satunya adalah itu yang mendasari kenapa saya suka bisnis otomatis. Kata ada pilihan tuh manual, auto, atau semi. Saya pribadi orang yang suka bisnis yang sifatnya otomatis. Dalam artian, tanpa saya pun harusnya bisa jalan. Bahkan tanpa kehadiran saya pun semua masih pada bisa kerja. Salah satunya ya, kalau sekarang orang lagi pada heboh work from home, saya di kantor saya itu sudah menjalankan work from home sejak awal 2018 atau 2018, saya udah lakukan remote working untuk semuanya, karena jauh lebih efisien dan sifatnya otomatis. Dan nah ini pun hal yang pernah saya alami di tahun 2012, mungkin 2012, salah satu 2010, 2011, usaha sepatu saya yang tadi saya udah sedang di puncak-puncaknya, ternyata harus saya tinggalkan, sehingga tidak bisa saya handle. Tapi saat itu, ketimbang saya menghancurkan bisnis saya memilih untuk memberikannya kepada teman saya yang mau menjalankannya, yang dirasa mampu untuk menjalankan itu. Dan pada saat itu, saya sempat menitipkan perusahaan saya, seluruh keuntungan perusahaan itu akan menjadi milik dia selama 1 tahun. Dan tetap jalan. Akhirnya ketika saya tidak bisa handle karena saya harus di Bali, karena saya pernah tinggal di Bali selama 1 tahun, dan usaha saya semua pekerja sepatu dan lain-lain itu ada di Bandung, dan saya nggak mau hancur. Jadi saya berikanlah kepada orang lain, dan dengan catatan bahwa ketika saya mau ambil, ya saya ambil lagi. Ini kisah nyata, karena waktu itu ketika saya pulang dari Bali 1 tahun, saya meminta, untungnya saya punya partner yang baik, dan kita emang fair, alias seluruh keuntungan milik dia saat itu. Saya tinggal menjalankan, tapi akhirnya saya nggak usah mulai dari nol lagi, karena sifat perusahaan yang saya tinggalkan itu dia tetap stabil. Gitu. Itu salah satunya. Kalau orang, saya juga belum tahu tadi secara spesifik, ketika ditinggalkan, apakah masih bisa dijalankan oleh orang lain atau tidak. Tapi yang pasti, dari pengalaman tadi, saya mengalami yang namanya 1 tahun tanpa penghasilan dari usaha yang udah saya bangun. Gitu. Orang lain yang mengamini. Saya mendapatkan si perusahaan itu masih baik-baik saja, tapi resikonya adalah saya kehilangan pendapatan 1 tahun dari si perusahaan itu. Nah, itu adalah kisah saya. Karena itulah dari sana saya selalu meminimalisir manusia dalam segala bisnis saya. Saya selalu meminimalisir segala kegiatan saya. Misalnya kenapa sekarang pun bahkan Payago itu orang mengenalnya seperti GoPay, seperti OVO, aplikasi. Padahal sebenarnya bukan. Aplikasi Payago ini saya membuat platform yang akan digunakan oleh koperasi-koperasi di Indonesia. Saya pribadi saat ini
membuat Payago untuk koperasi syariah di Indonesia. Dan kemarin kenapa saya buat itu platform? Karena bukan produk ya. Kalau OVO itu produk, saya harus mencari customer acquisition. Padahal itu akan mengambil cost yang besar dan waktu yang lama. Tapi jika saya membuat sebuah platform yang bisa digunakan oleh seluruh koperasi sebagai mobile banking dan juga sebagai tools untuk kegiatan mereka, maka jauh lebih mudah dan sifatnya otomatis karena saya hanya membuat satu kali saja itu dan sisanya adalah seperti Facebook, platform Facebook itu. Jadi saya suka sifatnya otomatis. Kalau misal sifatnya tadi saya harus in charge penuh sampai akhirnya tadi kayak case-nya pindah ke luar, dimutasi keluar lalu tidak bisa, ya itu adalah sebuah resiko karena saya pun pernah mengalami hal itu. Hanya saja saya memilih untuk tidak menutup bisnis saya dan saya memberikannya ke teman. Gitu. Itu salah satu. Terus tadi apa? Satu lagi ya ada atau enggak? Ya, semua pengusaha punya ya itu intinya ini falling down lah. Ketika mengalami falling down, how to rise again gitu lah. Ya. Nah, itu salah satunya karena saya tidak mau falling down, sebelum falling down saya berikan dulu. Tapi kalau misalnya kita bisa bilang ketika kita sedang jatuh, jujur aja di business action coach saya tuh dikasih rumus atau metode yang bahwa kita sebenarnya sudah bisa memprediksi kita mau jatuh. Sebelum itu jatuh, kita tahan dulu. Alias, misal contoh gini, kita case yang paling ini, saat ini terjadi saat corona. Karena banyak sekali yang menelpon saya menanyakan, Ren, ini solusinya gimana perusahaan saya, misalnya restoran saya gimana, ini apa, bla bla bla. Lalu saya bilang, kalian masih tetap ini kan, konsep margin itu adalah harus memiliki saving margin cost untuk 6 bulan ke depan. Iya, masih punya, masih dipakai buat bayar gaji pegawai. Iya, sebenarnya secara etika, bukan secara etika bisnis, secara hitungan bisnis, itu sangat jelek mempertahankan pegawai dalam kondisi seperti ini. Lebih baik melakukan dirumahkan atau misal di saat ini tuh kita kasih 2 kali gaji, lalu mereka bisa bertahan, tapi si perusahaan yang tadinya harusnya dia habis modal, jadi masih memiliki modal untuk ketika ini sudah beres, mereka masih memiliki modal untuk bertahan tanpa ada pembeli selama 4 bulan. Jadi tadi hanya keluar modal dari saving cost yang 6 bulan bertahan saja, jadi hanya dikeluarkan 2 bulan untuk bayar gaji seluruh pegawai plus pesangonnya, sisanya 4 bulan untuk startup kembali ketika semua keadaan sudah beres. Itu salah satunya. Kalau misalnya untuk bisnis-bisnis yang sifatnya saat ini mati ya, gitu. Itu karena kebanyakan kemarin yang telepon ke saya seperti itu, karena bisnis paling jelek adalah yang bertahan. Menurut saya seperti itu. Jadi saya paling tidak suka posisi bertahan, lebih baik posisi menyerang. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur. Udah beres. Nah, mana nih? Oke, kita masih punya thank you buat nih jawabannya dari Mas Ren. Thank you. Ini Mbak Liza, lift dulu. Oke, persiapan buka puasa. Oke, thank you. Ini kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Barangkali ada yang mau tanya-tanya lagi. Atau mungkin saya mau tanya juga nih, Mas Ren. Ketika kita memilih menjadi seorang entrepreneur, tentunya ada kemungkinan berhasil, menguntungkan, atau mungkin kemungkinan bangkrut ya, seperti itu. Betul. Oke, mungkin pengalamannya Bro Ren selama berbisnis, apakah pernah mengalami kondisi sampai bangkrut, malah banyak hutang dan sebagainya? Mungkin menyambung dari pertanyaan Mas Salman, jika pernah mengalami, gimana untuk mengatasi masalah-masalah itu dan kembali lagi survive seperti itu? Karena kan pengalaman teman-teman ada yang mulai coba dari bankers, dia menjadi pengusaha, cuma mungkin karena tidak mengetahui 2M-nya, akhirnya dia gagal, modalnya habis, produk tidak terjual, dan akhirnya dia harus mencari kerja lagi. Kebanyakan yang saya lihat di lapangan seperti itu. Nah ini kira-kira gimana dari Mas Ren, silakan. Ya, kalau saya pribadi, kalau misalnya seperti pasang surut pasti ada, dan itu adalah sebuah resiko yang harus diambil sama
pengusaha. Cuman di sini saya selalu menekankan ke seluruh partner bisnis saya ini adalah orang yang berpegang teguh pada plan A. Dan saya nggak punya plan B, oke? Saya cuma punya plan A dan plan C. Tidak ada B, oke? Kalau saya mempersiapkan plan B, sama dengan saya sedang mempersiapkan kegagalan plan A. That's why saya cuma punya plan A dan plan C. C itu apalah? C itu conditional. Conditional itu based on apa? Based on skill, ability, capability, experience. Selama kita punya bekal yang tadi, kita bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Jadi itulah kenapa kalau saya pribadi seperti tadi salah satu saya lempar atau saya tidak mengambil sebuah ijazah karena saya nggak mau punya plan B. Lebih baik saya punya plan C aja. Satu itu kalau misalnya jatuh seperti apa. Tapi kalau misalnya pengalaman saya pribadi sendiri jatuh bangun itu yang paling penting itu sebenarnya kalau yang jatuh, usahanya aja yang jatuh. Orangnya jangan, mentalnya jangan. Kenapa? Karena itu diperlukan buat nanti kita ketemu sama orang, misalnya calon investor lagi, atau misalnya calon partner bisnis kita yang baru. Kalau kita usahanya bangkrut, kitanya mentalnya ikutan bangkrut, ketemu sama siapapun, kita bakalan jadi loser. Gitu. Dan saya pernah mengalami itu ketika saya sedang loser-losernya dalam keadaan usahanya ngedrop, atau misal tadi salah satu usaha kuliner saya gara-gara ngedrop gara-gara manajemen yang kurang baik, saya tetap punya mental bahwa ya produk tidak pernah salah, yang salah itu orangnya yang manage-nya. Jadi ketika saya bertemu dengan orang lain, saya masih pede untuk mengulangnya lagi menjadi sebuah bisnis baru atau memodifikasinya menjadi bisnis baru dengan partner baru. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya tadi rise up-nya seperti apa, saya selalu bilang kitanya sih. Kalau kitanya menunjukkan sudah tidak bisa dipercaya sama calon-calon partner bisnis kita, pasti akan sangat kesulitan untuk kita cari partner bisnis. Kalau partner bisnis atau calon investor atau calon orang yang mau kita ajak join melihat kita lemah, dia akan kehilangan kepercayaan diri untuk berbisnis dengan kita. Gitu. Jadi ya, saran saya sih, mau kita sejatuh apapun juga, mental kitanya jangan jatuh. Gitu. Oke, Bro Ren, mengingat waktu sudah lebih daripada 17.30, mungkin teman-teman semua sudah bersiap untuk berbuka puasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bro Ren, buat teman-teman yang sudah hadir di sharing session hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bro Ren bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya mungkin yang sedang mempersiapkan bisnis. Dan mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin pengen coba kolaborasi bisnis bareng atau kerjasama dengan perusahaannya Bro Ren, mungkin boleh ya saya hubungkan dengan Bro Ren ya? Ya, silahkan. Oke, nanti barangkali, ya, kecuali mungkin kalau yang mau nawarin deposito boleh nggak Bro? Kalau yang mau nawarin deposito gitu boleh dikenalin nggak? Nanti saya tawarin balik gitu. Oh gitu, oke. Nanti saya tawarin balik. Tawarin balik investasi yang lain. Produk Pak Yago. Oke, sekali lagi buat semua teman-teman yang hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Yang belum gabung dengan IBC Paid Member, silahkan bergabung. Kita ketemu lagi di acara kita yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Ren, Mas Yogi. Semuanya ya. Sukses semuanya. Yogi, terima kasih.